Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Vira Watrin, tempat Vira bercerita. Sebelum Vira ceritain, seperti biasa, tolong di subscribe dulu, like, dan juga komen, terus share ke teman-teman kalian yang mungkin bakal suka tentang cerita ini. Kali ini teman-teman, aku punya cerita tentang seorang wanita yang dia itu terkenal banget di New York City, khususnya di kalangan orang-orang atas, berkelas, high class gitu. Dari tahun 2013 sampai tahun 2017, dia terkenal banget. Namanya itu adalah Anna Delvey, dan dia ini tuh sebenarnya adalah orang Rusia. Dia lahir di Domodedovo pada tahun 1991. Nah, dia ini ya seorang wanita biasa lah ya ketika di Rusia. Terus dia selesai pendidikan sekolah menengah pertamanya pada tahun 2011. Terus si Anna ini memutuskan untuk pindah ke London dan melanjutkan pendidikannya di sana. Tapi sayangnya dia nggak lulus nih di sekolah yang dia targetkan. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Paris, tapi dia nggak melanjutkan pendidikannya, melainkan akhirnya dia kerja di sebuah majalah mode gitu yang bernama Purple. Terus karena sesuatu dan lain hal, si Anna ini memutuskan untuk pindah ke New York City pada tahun 2013. Dia itu akhirnya di New York itu bekerja juga di majalah Purple yang base-nya di Paris ini. Si Anna yang pertamanya ini cuman iseng aja nih mau pindah ke New York, tapi akhirnya dia menemukan banyak teman dan kenyamanan di New York. Akhirnya dia pindah permanen di sana. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya dia memutuskan untuk berhenti bekerja di majalah Purple ini. Terus kenapa dia menjadi wah banget? Karena pada tahun 2014 si Anna ini mulai terkenal banget di kalangan sosialita papan atas di New York. Karena dia itu yang suka banget menghadiri pesta-pesta kelas atas, dan dia itu tinggalnya itu di hotel bintang 5 yang dia tuh pindah-pindah hotel mulu. Dia tinggal di hotel bukan sehari dua hari gitu, tapi berbulan-bulan yang udah kayak ngekos tapi di hotel. Orang-orang sana itu udah memandang dia tuh sebagai kayak, wah ini orang kaya dari Rusia, wah ini sosialita dari Rusia. Jadi dia tuh yang tiba-tiba aja sangat dihormati di kalangan sosialita papan atas di New York. Terus misalnya kayak ada pesta-pesta untuk kalangan sosialita gitu di New York, si Anna ini pasti ada. Dia tuh di mana ada pesta, di situ ada Anna. Jadi dia yang kayak orang banyak banget kenal dia, terus orang juga menghargai dia karena dia itu dianggap orang yang kaya banget. Ya dia tinggal di hotel, terus di hotel itu dia suka ngasih banyak banget tip ke setiap pegawai hotel gitu, kayak ini 1 juta buat lo, ini 1.500.000 buat lo, kayak gitu. Saking dia terkenal ya sangat kaya, gak tahu uang mau dikemanain sampai dia kayak ngasih aja. Belum lagi kalau ngeliat si Anna itu dari atas sampai bawah itu yang branded, yang kayak bajunya aja tuh udah mau 1M gitu. Belum lagi sepatu dia, tas dia, pokoknya dia pakai tuh Gucci, Chanel, YSL, pokoknya segala macem. Bahkan gak jarang juga dia yang meminta desainer dari Gucci itu mendesainkan baju yang khusus untuk dia. Banyak dari kolega-koleganya yang mengira, yang menerka-nerka bahwa dia ini adalah anak diplomat di Rusia sehingga dia punya warisan yang banyak. Terus ada juga yang bilang kalau dia ini tuh punya perusahaan minyak, keluarganya di Rusia, makanya uangnya banyak banget yang kayak nggak pernah habis. Ya pokoknya udah banyak banget deh spekulasi orang-orang, tapi semua orang itu nggak ada yang tahu bahwa siapa sih sebenarnya si Anna Delvey ini. Ternyata terungkaplah kalau si Anna Delvey ini adalah seorang anak dari supir truk ayahnya, dan ibunya itu adalah ibu rumah tangga, tapi dulunya ibunya punya toko kelontong kecil gitu. Nah, aslinya nama si Anna ini bukan Anna Delvey, melainkan Anna Sorokin. Tapi ketika di Paris, akhirnya dia mengganti nama belakangnya jadi Anna Delvey. Terus sebelum dia ketahuan nih siapa sih sebenarnya si Anna ini, pada 2016 dia juga sempat merencanakan untuk membuat suatu proyek yang gede banget di New York tuh, bekerja sama orang-orang petinggi di New York gitu ya. Dia mau bikin private club tuh. Jadi kayak private club itu kayak daerah yang ada villa, terus ada tempat main golfnya, ada tempat renang, ada tempat penginapan dan sebagainya macam kayak gitu. Jadi itu kayak resort yang mahal. Dia punya plan buat ikutan bikin itu gitu bersama kolega-koleganya. Pada tahun yang sama dia juga pengen beli sebuah gedung di New York City, di tengah-tengah kota New York yang mahal banget. Nah tapi nih dia punya banyak project kayak gitu. Dia minjem sana sini, minjem ke bank ini, minjem ke bank itu, minjem ke orang ini, minjem ke orang itu, dan semua orang itu mau minjemin buat dia. Pokoknya semua orang tuh percaya aja nih sama si Anna ini karena dia pinter banget pencitraan buat diri dia, dan dia juga temennya banyak artis juga, banyak sosialita juga. Jadi orang-orang kayak ya udah deh pinjemin aja gitu, termasuk bank. Nah untuk beli gedung yang gede banget itu, dia itu bahkan minjem untuk modal awal pembelian gedung itu sekitar 25 juta dolar ke sebuah bank di Amerika. Terus juga saat yang bersamaan kan dia juga mau bikin si private club ini. Nah pas lagi hitung-hitungan sama koleganya, tiba-tiba dia mau kabur aja, bukan kabur sih, tiba-tiba dia bilang ada urusan
mendadak yang harus dia urus di Jerman, dan dia tuh terbang aja ke Jerman, menghilang gitu kayak ditelan bumi. Terus baru balik lagi ke New York itu pada tahun 2017. Nah ketika dia balik di tahun 2017 itu ternyata si private club ini udah dipindah tangankan gitu karena si Anna ini nggak bisa dihubungin. Ketika dia balik ke New York pada 2017, dia check in atau nginep itu di hotel berbintang banget. Terus dia yang tiap hari makan di hotel 3 kali sehari dan pesen menu yang nggak ada di menunya gitu. Jadi kayak chefnya itu harus bikin, jadi mahal banget lah biaya dia sekali makan tuh mungkin hampir 10 juta. Saat itu di New York itu dia berkenalan dengan seorang jurnalis bernama Rachel. Akhirnya dia menjadi teman akrab gitu sama si Rachel ini. Terus mereka plan liburan mahal gitu ke Maroko. Terus si Anna bilang tenang aja, nanti semua biaya perjalanan, biaya hotel dia yang bayar. Terus dia berdua sama Rachel bawa teman-teman sosialitanya juga liburan ke Maroko ini. Nah mereka liburan itu kayak 3 harian gitu, 3 hari 4 hari gitu. Mereka seneng-seneng gitu ya, nginep di hotel segala macam. Pas mau balik, tagihan tuh semuanya masuk harusnya ke credit cardnya si Anna. Tapi si Anna ini bilang kalau misalnya credit cardnya itu nggak bisa diakses atau gimana. Jadi dia bilang kayak ada masalah deh sama bank di Amerika. Awalnya pihak hotel di Maroko itu yang kayak udah nagih-nagihin gitu, sampai ada beberapa pegawai yang dianggap sama Anna ini kurang sopan, akhirnya dipecat dah sama si petinggi-petinggi hotel itu gitu karena kurang sopan ke sosialita kelas berat New York. Si Anna ini bilang dia ngutang dulu dong ke hotel Maroko ini gitu. Akhirnya hotel ini tuh kayak nggak bisa. Yaudah akhirnya si teman dia yang jurnalis si Rachel ini disuruh lah untuk bayar duluan. Nanti pas di New York setelah dia ngurus kredit cardnya ini selesai, barulah dikasih uangnya ke si Rachel. Rachel ini yang gajinya cuma $50.000 sebulan harus nanggungin tagihan sekitar $62.000 untuk liburan mahal mereka di Maroko. Ketika Anna ini udah sampai di New York lagi setelah liburan, dia akhirnya ditolak gitu loh sama Eleven Howard Hotel ini di New York karena dia yang nggak bayar tagihan hotelnya selama sebulanan di hotel itu. Terus akhirnya dia check in lagi di hotel yang nggak kalah mewahnya di Beekman Hotel di New York. Di sana dia juga ngutang nginap sampai $11.000. Nah di sini emang karena citranya baik ya, jadi kayak semua hotel dan bank-bank dia pada percaya aja sama si Anna ini. Aku juga nggak ngerti kenapa sih orang-orang ini tuh nggak bisa menilik lebih jauh siapa sih si Anna ini sebenarnya. Sampai mereka percaya aja fasilitas-fasilitasnya itu digunakan sama si Anna ini. Akhirnya pada 2017 itu si Anna ini udah menjadi buah bibir di seluruh New York, terutama buat kalangan-kalangan atas karena udah mulai kebongkar kalau sebenarnya dia itu nggak punya uang sebanyak itu, tapi dia itu ngutang ke sana kemari dan di kartu kreditnya itu udah kayak numpuk banget tuh hutang, udah sampai kalau dirupiahkan itu sekitar 4 miliar lebih. Itu gaya hidup dia dari tahun 2016 sampai 2017. Pada saat itu semua media, orang-orang, bahkan kepolisian New York mulai mengusut kasus si Anna ini. Dari penyelidikan sampai dia ditangkap, sampai akhirnya dia diadili, itu akhirnya baru 2019 pengadilan ngetok palu kalau dia itu dipenjara selama 15 tahun karena kasus penipuan, pemalsuan data diri, dan juga penumpukan hutang yang banyak banget. Dan kalian harus tahu, dia aja pergi ke pengadilan itu masih yang kayak pakai kacamata Gucci, masih pakai baju Chanel gitu, YSL, pokoknya semua merek-merek yang kayak gak tahu gue bisa beli kapan gitu. Jadi dia masih pakai kayak gitu, padahal sebenarnya dia juga ngutang pakai baju kayak gitu ke pengadilan, tapi dia yang bilang kayak ya dia ngerasa nggak bersalah dengan gaya hidup dia kayak gitu. Terus dia bilang nanti kalau dia keluar dari penjara dia bakal ngulangin lagi gaya hidup yang kayak gitu. Yang kayak lama-lama si Anna ini tuh bisa diselidiki deh, dia mentalnya sehat apa enggak ya. Tapi kayaknya nggak bakal bisa juga sih dia keluar penjara mau gaya hidup kayak gitu, namanya juga udah narapidana ya. Gimana ada yang percaya gitu kalau dia mau ngutang-ngutang sebegitunya lagi, ya kan? Nah buat kalian, apa sih yang kalian tangkap dari si kisah Anna Delvey ini? Kalau kalian penasaran, tungguin aja, seriesnya bakal keluar di Netflix dengan judul Inventing Anna, dan ini udah lagi proses syuting gitu, jadi udah lagi proses pembuatan. Aku jujur nggak sabar banget mau nunggu film ini karena diangkat dari kisah nyata dan dari seorang Anna Delvey yang nggak normal banget hidupnya menurut aku. Ya buat apa sih lo terlihat kaya dan terlihat bener-bener berkelas gitu padahal sebenarnya ngutang gitu
kan. Buat teman-teman kalau misalnya masih bisa nggak ngutang dulu untuk gaya hidup, kayaknya nggak usah ngutang ya teman-teman. Hidup itu iya menurut aku dijalani aja apa adanya dan lakukanlah yang terbaik yang bisa kalian lakukan untuk hidup kalian. Ya mudah-mudahan dengan melakukan hal yang seharusnya kalian lakukan dan kalian optimal di sana, suatu saat nanti kalian akan memetik buah yang manis gitu dari proses perjuangan kalian. Oke teman-teman, sekian kisah dari aku hari ini. Silakan kalau misalnya kalian ada komen, ada saran untuk ceritain suatu topik, kalian komen aja di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Oke, see you on the next video. Bye.